Cerita horor Janatin, hantu usil penunggu jembatan cekung. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah desa di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Ibu saya dikenal sebagai tabib pengobatan alternatif. Dirinya merupakan generasi ketiga karena memang ayah dan kakeknya menekuni profesi tersebut. Setiap hari pasti ada saja orang yang datang ke rumah untuk mencari ibu. Tentu saja untuk berobat, mulai dari pasien patah tulang, ketempelan makhluk halus, penyakit non-medis, dan lain sebagainya. Usia pasiennya pun beragam, mulai dari bayi hingga dewasa. Para sesepuh ibu pun merasa heran, kenapa ibu yang notabene merupakan perempuan bisa mewarisi kemampuan kakeknya. Suatu ketika, salah seorang adik sepupu ibu menanyakan seperti ini kepada ibu saya. Kenapa Khodam punya almarhum kakek ngikut semua ke Mbak? Kalau Khodam punya Wakaji, ayah ibu saya, ngikut ke Mbak wajar karena Mbak anaknya. Lah ini Khodam punya ayah saya pun juga malah ngikut ke Mbak. Kemudian ibu menceritakan bahwa semenjak sekolah dasar dirinya ikut dengan kakek. Berbagai pekerjaan rumah saya kerjakan, mulai dari memasak air hangat untuk mandi kakek, mencuci baju, mencuci piring, sampai menyemur biji kopi berkuintal-kintal milik nenek. Nah, mungkin karena faktor itu, ujar ibu kepada adik sepupunya. 2 minggu yang lalu, ibu kedatangan sepasang suami istri muda bersama dengan anaknya yang berumur 2 tahun. Nampak dari raut wajahnya penuh kekhawatiran, karena sejak semalaman anaknya terus saja menangis. Kemudian oleh ibu, anak tersebut dipijat, karena memang ibu menggunakan pijat sebagai salah satu metode pengobatan. Wah, Janatin ini habis lewat jembatan cekung ya? Tanya ibu. Iya, kemarin sore, jawab si istri. Sepasang suami istri muda tersebut begitu penasaran tentang apa yang dikatakan oleh ibu. Saya pun juga menjadi tertarik untuk menulis mengenai sosok hantu tersebut. Sudah sejak lama sebenarnya, karena memang bukan kali ini saja ibu menangani pasien yang diganggu oleh Janatin. Dia itu memang suka ganggu. Anaknya Isma sering sekali diganggu kalau lewat situ. Sehingga kemudian saya menyarankan untuk tidak lewat di jembatan cekung pada hari tertentu, ujar ibu. Oh iya, dulu saya pernah tiba-tiba jatuh ngusruk di situ. Kayak ada yang dorong gitu, kata si suami. Setelah si pasien tersebut pulang, saya menanyakan kepada ibu terkait sosok hantu tersebut. Karena sekitar setengah tahun yang lalu, ibu kedatangan pasien bayi yang baru lahir, dan ibu menyebut nama Janatin. Saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk mengumpulkan keberanian menulis mengenai kisah ini. Karena setiap kali hendak menulisnya, bulu kuduk saya merinding dan seperti ada yang memperhatikan. Begitu juga dengan yang saya rasakan malam ini. Awalnya saya berusaha untuk menulis di siang hari, namun saya malah sulit untuk menuliskannya. Jembatan Cekung merupakan jembatan utama penghubung ibu kota kecamatan, menjadi jalur mobilitas beberapa desa untuk menuju ke ibu kota kecamatan. Sebenarnya jembatan tersebut bukan jembatan cekung, tetapi tidak mempunyai nama. Jadi saya menamainya untuk memudahkan dalam bercerita. Letak jembatan tersebut di sebuah cekungan dan sudah ada sejak dahulu.
mungkin sejak zaman Belanda. Di samping jembatan terdapat pohon beringin tua. Tidak jauh dari situ terdapat bangunan rumah dengan gaya arsitektur Belanda. Dan juga terdapat kebun teh. Sekitar tahun 1990-an, menurut Ibu, jembatan Cekung terbuat dari bambu, tidak seperti sekarang yang sudah beraspal. Sekitar tahun 1992, nenek membawa paman yang saat itu masih 1 tahun untuk berobat ke puskesmas. Kejadiannya saat berangkat. Ketika melewati jembatan Cekung, nenek dipancal kakinya dan hampir saja membuat paman terlempar ke sungai. Setelah kejadian tersebut, paman selalu menangis. Kemudian oleh kakek, paman dibawa ke kakek buyut. Menurut kakek buyut, hal tersebut adalah ulah dari sosok bernama Janatin. Janatin merupakan kembang desa. Dirinya mengalami pelecehan oleh para berandalan dan dibunuh di sungai di bawah jembatan Cekung. Menurut penuturan Ibu, sosok Janatin mengganggu orang sebelum ada motor berupa mancal kaki. Mancal kaki orang yang lewat tentunya di jembatan Cekung. Tetapi kalau sekarang mendorong pengendara motor yang lewat sehingga terjatuh. Selain itu, mengganggunya berupa ketempelan. Kalau ada yang diganggu itu masih bujang, maka Janatin menyerupai wanita cantik jelita. Tetapi kalau pada bayi, pada balita, Janatin menampakkan diri dengan wajah menyeramkan, yaitu seperti kuntilanak ataupun kalong wewe, pungkas Ibu. Janatin, Janatin, awas, dia di belakangmu.